Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dinur Laili dengan NIM akhir 133 dari kelas Agribisnis D Fakultas Pertanian Universitas Mojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari studi kasus usaha tani komoditas jagung pada petani di Desa Gunung Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Untuk pembahasannya di sini ada 8. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga kelayakan finansial, yang keempat permodalan usaha tani, yang kelima identifikasi risiko, yang keenam identifikasi kemitraan, yang ketujuh perencanaan usaha tani, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan kesimpulan dan juga saran. Untuk yang pertama di sini ada pendahuluan. Komoditi unggulan dapat diartikan sebagai komoditi yang mempunyai nilai tambah dan produksi terbesar sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jagung merupakan salah satu komoditas pokok sektor pertanian di Indonesia. Selain sebagai bahan konsumsi, komoditas jagung sangat berperan dalam industri pakan dan juga pangan nasional. Kabupaten Jombang mempunyai potensi untuk dikembangkannya komoditi-komoditi tanaman pangan, terutama komoditi yang sudah mempunyai sentra sebagai komoditi unggulan, yaitu komoditas jagung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis mengenai komoditas unggulan tanaman jagung di Kabupaten Jombang ini. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu gambaran umum. Kabupaten Jombang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Salah satu komoditas pertanian yang penting di Kabupaten Jombang yaitu jagung. Jagung di Kabupaten Jombang memiliki berbagai pemanfaatan, sebagian besar dipasok ke pasar lokal dan regional untuk konsumsi manusia, pakan ternak, dan juga untuk industri olahan. Pada analisis usaha tani yang saya lakukan, saya mengambil satu responden yang berasal dari Desa Gunung Watu, Kecamatan Ngora, Kabupaten Jombang, dengan nama responden yaitu Bapak Saifuddin. Di luas lahan yang dimilikinya yaitu seluas 1 hektar, Bapak Saifuddin telah melakukan usaha tani sejak tahun 2003 hingga sekarang. Tujuan adanya riset ini yaitu untuk menganalisis mengenai kinerja usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Saifuddin serta dicari terkait solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami selama melakukan usaha tani khususnya pada komoditas jagung yang dilakukannya. Baik, untuk bagian yang ketiga di sini ada analisis finansial. Yang pertama yaitu biaya produksi. Di sini diketahui terdiri dari biaya variabel dan juga biaya tetap ya. Untuk biaya produksi sendiri itu didapatkan dari penjumlahan dari biaya variabel dan juga biaya tetap. Di sini untuk biaya variabel diketahui sebesar 12.881.500, kemudian ditambah dengan biaya tetap sebesar 481.500, sehingga diperoleh total biaya produksi yaitu sebesar Rp13.363.000. Kemudian bagian kedua ada penerimaan. Total penerimaan usaha tani jagung yang dilakukan petani diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah produksi jagung dengan harga jagung, yaitu sebesar 7.250 kg jagung dikalikan dengan harga jagung sebesar 5.500 sehingga diperoleh total penerimaan usaha tani jagung sebesar Rp39.875.000. Untuk yang ketiga di sini ada keuntungan. Keuntungan yang didapat itu diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan usaha tani jagung dikurangi dengan biaya produksi usaha tani jagung, yaitu sebesar Rp9.875.000 dikurangi Rp13.363.000 sehingga diperoleh total keuntungan usaha tani jagung ini sebesar Rp26.512.000. Kemudian ada perhitungan RC rasio. Rasio RC atas total biaya untuk usaha tani yang diperoleh dari membagi jumlah penerimaan dan total biaya produksi, yaitu Rp39.875.000 dibagi dengan Rp13.363.000 sehingga diperoleh hasil sebesar 2,98. Pada RC rasio usaha tani jagung ini diperoleh hasil 2,98 yang mana lebih besar daripada 1, yang mana artinya usaha tani jagung ini dikatakan layak untuk dijalankan.
Kemudian di sini yang kelima ada perhitungan BEP unit. Nilai BEP unit adalah 2.478 kg per hektar dan total produksi jagung oleh petani diketahui tadi sebesar 7.250 kg per hektar, yang artinya pada saat ini jumlah produksi jagung di atas dari jumlah produksi impas, yaitu sebesar 2.478 kg per hektar. Jadi usaha tani jagung ini berada pada jumlah impas atau jumlah produksi balik modal, sehingga total produksi sebesar 7.250 kg per hektar tadi telah melebihi jumlah impas pada kondisi total biaya perusahaan tani jagung, yaitu sebesar 13.363.000 per hektar. Dengan kata lain, usaha tani jagung ini sudah memperoleh keuntungan. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan BEP harga. Nilai BEP harga adalah Rp1.880 per kilogram dan harga jual yang diterima petani jagung sebesar Rp5.500, yang artinya pada saat harga jagung Rp1.880 per kilogram, petani telah memperoleh dan melampaui modalnya kembali atau di atas balik modal, sehingga harga jual petani jagung sebesar Rp5.500 itu telah berada di atas harga impas pada kondisi total biaya usaha tani jagung yang mana disebutkan tadi sebesar Rp13.363 per hektar, atau dengan kata lain, usaha tani jagung ini berada pada posisi telah memperoleh keuntungan usaha tani. Kemudian yang ketujuh di sini ada perhitungan mengenai payback period atau PP. Berdasarkan perhitungan payback period diperoleh hasil sebesar 0,34 tahun atau 4 bulan 6 hari, yang mana artinya dalam jangka waktu 4 bulan 6 hari petani sudah mendapatkan modalnya kembali dan usaha tani ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Masuk pada poin keempat, di sini ada permodalan usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dalam membiayai kegiatan usaha taninya, responden menggunakan modal pribadi dan tidak menggunakan modal dari pihak luar seperti bank atau perusahaan swasta lain. Alasan petani menggunakan modal pribadi karena untuk mendapatkan modal atau biaya dari pihak luar, terlebih bank, itu dirasa cukup sulit. Mulai dari persyaratannya yang susah, bunganya yang tinggi, serta jumlah modal yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan yang diajukan dan dibutuhkan oleh petani. Kemudian di sini ada beberapa kendala dalam kegiatan permodalan usaha tani yang sering dialami oleh petani. Yang pertama yaitu keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Petani menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman pertanian. Bank-bank seringkali enggan memberikan pinjaman kepada petani karena resiko yang dianggap lumayan tinggi. Kemudian kendala yang kedua di sini yaitu bunga yang tinggi. Jika petani dapat mengakses pinjaman, suku bunga yang tinggi seringkali menjadi kendala. Kenapa? Karena bunga yang tinggi ini dapat menyulitkan petani untuk membayar kembali pinjaman dan menghasilkan keuntungan yang cukup dari usaha tani mereka. Kemudian kendala yang ketiga, di sini ada ketidakpastian hasil panen. Jika hasil panen gagal karena cuaca buruk atau serangan hama, petani mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman pertanian. Kemudian kendala yang terakhir, yang keempat di sini yaitu ketidaktersediaan jaminan. Lembaga keuangan sering meminta jaminan untuk memberikan pinjaman, namun petani mungkin tidak memiliki aset berharga gitu yang dapat dijadikan jaminan, seperti tanah yang dimiliki secara pribadi, dan ini dapat membuat petani merasa sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses ke pendanaan yang diperlukan. Kemudian karena ada kendala, tentunya ada strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengatasi permasalahan permodalan dalam usaha taninya. Yang pertama di sini yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah membuka akses permodalan melalui bantuan modal usaha tani. Penyediaan sarana produksi dapat membantu petani dalam mengembangkan usaha taninya. Yang kedua yaitu keberadaan kelompok tani dan gapoktan atau gabungan kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan pembinaan bagi petani.
yang dapat memudahkan dan juga membuka akses serta peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mampu menampung hasil produksi petani dan menjaga kestabilan harga dari komoditas jagung ini. Kemudian yang ketiga, petani dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta seperti perusahaan agribisnis ataupun investor. Dalam kemitraan ini, pihak swasta dapat menyediakan modal dan bantuan teknis, sementara petani menyumbangkan lahan dan juga tenaga kerja. Hal ini dapat membantu petani memperoleh modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha taninya. Kemudian yang keempat, ada bergabung dengan koperasi pertanian dapat memberikan manfaat bagi petani dalam hal pendanaan. Koperasi pertanian dapat memberikan akses ke pinjaman dengan suku bunga yang rendah atau modal kerja untuk petani anggotanya. Selain itu, koperasi juga dapat membantu dalam pemasaran hasil panen dan juga pengadaan input pertanian dengan harga yang lebih baik. Kemudian strategi yang kelima di sini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan. Dengan manajemen keuangan yang efektif, petani dapat mengoptimalkan penggunaan modal yang ada dan mengelola risiko dengan baik. Kemudian poin terakhir di sini yaitu memanfaatkan teknologi pertanian yang efisien dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dengan hasil panen yang lebih baik, petani tentunya memiliki peluang yang lebih baik dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Kemudian untuk poin yang kelima di sini ada identifikasi resiko. Kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah apabila diterapkan pada komunitas jagung di daerah Jombang ini tentunya ada beberapa. Untuk yang pertama di sini saya akan menyebutkan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama di sini ada perlindungan risiko. Program asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian hasil panen akibat bencana alam, penyakit, hama, atau kondisi yang tidak terduga lainnya. Ini dapat membantu petani mengurangi kerugian finansial yang mungkin mereka hadapi dalam kasus-kasus tersebut. Untuk kelebihan yang kedua, di sini ada stabilitas pendapatan. Dengan adanya program asuransi, petani dapat memperoleh kapasitas pendapatan yang lebih stabil. Jika terjadi kerugian pada hasil panen, mereka dapat menerima klaim asuransi yang dapat menggantikan sebagian kerugian tersebut. Ini membantu melindungi keberlanjutan usaha tani serta stabilitas finansial petani. Kemudian kelebihan yang ketiga di sini ada kemudahan akses. Program asuransi yang disediakan pemerintah umumnya dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi petani. Prosedur pendaftaran dan klaim yang sederhana, biaya premi yang terjangkau, dan jangkauan program yang luas dapat membuatnya lebih mudah bagi petani di daerah Jombang untuk mengakses dan memanfaatkan program asuransi tersebut. Kemudian kelebihan yang keempat di sini ada dukungan pemerintah. Program asuransi yang disediakan pemerintah seringkali disertai dengan dukungan teknis dan bantuan dari pihak terkait. Petani dapat mendapatkan informasi, pelatihan, dan saran dari petugas pemerintah atau ahli pertanian atau biasanya penyuluh pertanian terkait pengelolaan risiko dan praktik pertanian yang baik. Ini membantu petani dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi risiko dan mengoptimalkan usaha tani jagung mereka. Selain kelebihan tentunya ada kekurangan, kemudian di sini saya akan menyebutkan kekurangan dari program asuransi yang disediakan pemerintah apabila diterapkan pada komunitas jagung di daerah Jombang. Yang pertama di sini ada ketersediaan program yang terbatas. Program asuransi pertanian mungkin tidak tersedia secara luas atau mencakup semua petani jagung di daerah Jombang. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa petani tidak dapat mengakses manfaat perlindungan yang ditawarkan oleh program tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu ketidakcocokan premi dan klaim. Beberapa petani mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar premi asuransi yang ditetapkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, penentuan klaim dan proses penilaian kerugian hasil panen mungkin juga tidak sesuai dengan harapan petani. Ini dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam proses klaim asuransi. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu ketidakpastian dalam penilaian risiko. Penilaian risiko pada program asuransi seringkali didasarkan pada data historis dan statistik. Namun, dalam pertanian, karena risiko
dapat berbeda tiap tahunnya. Oleh karena itu, ada potensi ketidakcocokan antara penilaian risiko dan risiko yang sebenarnya benar-benar dihadapi oleh petani. Hal ini dapat berdampak pada kelayakan dan keadilan program asuransi. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu tidak mengatasi risiko secara komprehensif. Program asuransi mungkin hanya melindungi kerugian hasil panen yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti bencana alam dan juga penyakit ataupun hama. Namun, risiko lain seperti fluktuasi harga komoditas atau kerugian finansial akibat faktor ekonomi mungkin tidak tercakup dalam program asuransi tersebut. Tentunya petani tetap perlu menghadapi risiko-risiko ini secara terpisah atau mencari solusi lain untuk mengelola dari permasalahan tersebut. Kemudian poin ke-6 di sini ada identifikasi kemitraan. Dalam hal kerjasama, responden yang saya jadikan narasumber mengaku sudah melakukan kerjasama dengan toko pertanian yaitu UD Adi Pelancar. UD Adi Pelancar ini menyediakan berbagai kebutuhan yang mendukung kegiatan usaha tani, mulai dari penyediaan benih, pupuk, pestisida, serta alat-alat pertanian lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh UD Adi Pelancar ini yaitu mendapatkan mendapatkan pelanggan tetap gitu. Kemudian untuk keuntungan dari petani tentunya mendapatkan harga yang lebih bisa dibilang lebih murah karena petani juga membeli dengan kuantitas yang banyak seperti itu. Kemudian dalam hal pemasaran komoditas, petani responden saya ini sudah menjalin kemitraan dengan pengepul di lokasi setempat yang akan menjualkan hasil produksinya ke pasar tradisional. Meskipun sudah memiliki mitra dalam berusaha tani, namun mitra yang digandeng oleh responden saya masih tergolong dalam usaha kecil, sehingga apabila ada kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau menjalin kemitraan dengan perusahaan atau lembaga yang lebih besar, saya akan menyarankan beberapa lembaga kepada responden saya. Untuk yang pertama di sini yaitu Koperasi Pertanian. Petani dapat bergabung dengan koperasi pertanian yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam mendapatkan input produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan modal. Koperasi pertanian biasanya memiliki kekuatan kolektif dalam negosiasi harga dan akses ke pemasok input pertanian. Selain itu, koperasi juga dapat membantu dalam pemasaran hasil produksi, memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya tawar dalam menentukan harga jual dari produk itu. Kemudian yang kedua ada konsorium petani. Petani dapat menjalin atau membentuk konsorium atau kelompok tani untuk membeli input produksi secara bersama-sama. Dalam konsorium mereka dapat membeli dalam jumlah besar dan mendapatkan harga yang lebih baik. Selain itu juga mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha taninya serta mendapatkan dukungan teknis dan juga pendampingan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga ada aliansi dengan perusahaan pertanian. Petani dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan besar di sektor pertanian sebagai mitra dalam mendapatkan input produksi dan pemasaran hasil produksi. Kemudian dalam aliansi perusahaan pertanian ini ada beberapa perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra. Yang pertama yaitu perusahaan agribisnis. Perusahaan agribisnis yang memiliki integrasi ke belakang, yaitu yang memiliki rantai pasokan dan distribusi yang lengkap, dapat menjadi mitra yang potensial bagi petani, karena mereka dapat menyediakan input produksi seperti pupuk, benih, dan pestisida secara terjangkau, serta membantu dalam pemasaran dan distribusi hasil panen. Kemudian yang kedua ada perusahaan pengelolaan dan distribusi. Petani dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelolaan dan distribusi yang membutuhkan bahan baku jagung. Dalam kerjasama ini, petani dapat memperoleh akses ke pasar yang stabil dan harga yang kompetitif tentunya. Perusahaan pengelolaan dan distribusi juga dapat memberikan pengetahuan teknis, pelatihan, dan dukungan dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari hasil panen petani tersebut. Kemudian yang terakhir ada perusahaan perdagangan internasional.
Petani dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan perdagangan internasional yang memiliki akses ke pasar ekspor. Dalam kerjasama ini, petani dapat memperluas pasar dan meningkatkan peluang ekspor untuk hasil panen mereka. Perusahaan perdagangan internasional juga dapat memberikan akses ke teknologi, pelatihan, dan pemantauan pasar secara global. Tentunya pemilihan mitra harus didasarkan pada pertimbangan dari beberapa faktor yang diperhatikan oleh petani, seperti reputasi perusahaan, kekuatan jaringan pasokan, keberlanjutan dan keadilan dalam kerjasama, serta kesesuaian dengan tujuan dan nilai dari petani itu sendiri. Selanjutnya ada poin ketujuh di sini mengenai perencanaan usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, peran petani terkait dengan perencanaan usaha taninya dirasa sudah cukup baik. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam melakukan usaha tani jagung di Kabupaten Jombang ini diantaranya yaitu yang pertama berdasarkan aspek pemilihan lokasi. Berdasarkan aspek pemilihan lokasi sudah cukup tepat dan strategis karena lokasi berada di pinggir jalan raya yang mana hal tersebut memudahkan dalam hal akomodasi mulai dari pengelolaan tanah hingga proses pemanenan komoditas. Selain itu, dalam pemilihan lokasi lahan, petani juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi tanah, iklim, topografi, dan juga ketersediaan sumber daya air. Hal ini membantu dalam menentukan jenis tanaman yang paling sesuai untuk ditanam di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua ada berdasarkan pemilihan komoditas yang ditanam. Petani memilih untuk menanam komoditas jagung karena mempertimbangkan dari beberapa faktor seperti permintaan pasar, potensi profitabilitas, ketersediaan input produksi, dan juga pengetahuan serta keterampilan petani dalam budidaya usaha tani komoditas tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada berdasarkan pemilihan jenis pupuk dan pestisida yang digunakan. Petani memilih menggunakan kombinasi dari pupuk kimia dan juga pupuk organik untuk mengoptimalkan kesuburan tanah dan juga kesuburan tanaman. Untuk mengendalikan hama dan juga penyakit pada tanaman, petani menggunakan insektisida yang sesuai jenis hama atau penyakitnya agar permasalahan yang dialami oleh tanaman jagung dapat teratasi dengan baik. Kemudian selanjutnya di sini ada berdasarkan tenaga kerja yang dipilih, petani memilih untuk mengerjakan pekerja yang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan usaha tani mulai dari proses pengolahan tanah, penanaman, pengairan hingga proses pemanenan. Kemudian di sini ada berdasarkan alat-alat pertanian yang dipilih. Berdasarkan alat yang dipilih, petani memilih menggunakan perpaduan dari peralatan tradisional seperti cangkul dan sabit serta peralatan-peralatan pertanian modern seperti traktor dan juga alat semprot untuk mempermudah kegiatan usaha taninya. Kemudian yang ke-6 di sini ada berdasarkan pemilihan mitra. Petani sudah melakukan kerjasama atau sudah bermitra dengan sebuah toko pertanian yaitu toko Adi Pelancar serta menjalin kerjasama dengan pengepul untuk memasarkan produk hasil usaha taninya. Kemudian sampai pada poin ke-8, poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap usaha tani jagung di Desa Gunawatu, Kecamatan Ngora, Kabupaten Jombang, diketahui bahwa usaha tani yang dijalankan oleh responden sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala terkait dengan modal. Berdasarkan analisis finansial, diketahui bahwa usaha tani jagung ini membutuhkan biaya produksi sebesar Rp13.363.000 dalam satu kali masa tanam. Usaha tani jagung ini juga memiliki penerimaan sebesar Rp39.875.000 per hektar dan keuntungan yang diperoleh petani sendiri yaitu sebesar Rp26.512.000 per hektar dalam satu kali masa tanam. Pada perhitungan RC rasio diperoleh hasil sebesar 2,98, pada perhitungan BIP unit diperoleh hasil sebesar 2.478 kg per hektar, pada perhitungan BP harga diperoleh hasil sebesar Rp1.880 per kilogram, dan yang terakhir pada perhitungan payback period diperoleh hasil yaitu 4 bulan 6 hari. Dilihat dari analisis kelayakan usahanya dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung yang dijalankan oleh responden saya ini sudah layak untuk dijalankan.
Kemudian yang terakhir saran yang dapat saya berikan kepada petani, yaitu dengan meningkatkan lagi kerjasama atau kemitraannya dengan pihak-pihak atau lembaga yang berhubungan dengan pertanian. Selain itu, petani juga dapat memanfaatkan bank-bank yang ada untuk mengajukan bantuan modal untuk berusaha tani. Selain itu, petani juga dapat memanfaatkan dukungan dari pemerintah yang ada untuk kegiatan berusaha taninya, misalnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin adanya asuransi pertanian. Selain itu, karena hasil analisis usaha tani jagung ini sudah baik dan layak untuk dijalankan, maka petani harus mempertahankan kinerjanya dalam melakukan usaha tani ini. Demikian tadi pemaparan saya terkait studi kasus mengenai komoditas jagung di Desa Gunung Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.